Ratusan warga memblokade jalan agar tim gabungan tidak masuk ke wilayah Pulau Rempang untuk mengukur lahan dan pemasangan patok dalam rangka proyek Rempang Eco City. Beberapa hari kemudian, warga juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan Batam pada Senin 11 September 2023. Aksi tersebut juga menimbulkan kericuhan antara pendemo dengan aparat keamanan. Tribuners, berikut sejumlah fakta mengenai kericuhan di Rempang terkait pengembangan proyek Eco City. Rencana proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri, memicu konflik antara pemerintah dengan warga sekitar. Baru-baru ini misalnya terjadi bentrok antara masyarakat sekitar dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan Batam, dan Satpol PP pada Kamis 7 September 2023. Ratusan warga memblokade jalan agar tim gabungan tidak masuk ke wilayah Pulau Rempang untuk mengukur lahan dan pemasangan patok dalam rangka proyek Rempang Eco City. Beberapa hari kemudian, warga juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan atau BP Batam pada Senin 11 September 2023. Aksi tersebut juga menimbulkan kericuhan antara pendemo dengan aparat keamanan. Dikutip dari laman resmi BP Batam, proyek Rempang Eco City mencakup pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa atau komersial, agropariwisata, residensial, dan renewable energy. Sementara untuk nilai investasi pengembangan proyek Rempang Eco City mencapai Rp381 triliun dan ditargetkan menyerap lebih dari 300.000 tenaga kerja. Adapun PT MEG disebut-sebut sebagai anak usaha Artagraha Network yang pemiliknya merupakan salah satu konglomerat di Indonesia, yakni Tommy Winata. Dikutip dari laman resmi perusahaan, bisnis utama Artagraha Network bergerak di sektor properti, keuangan, agroindustri, dan perhotelan. Selain 4 bisnis inti tersebut, perusahaan juga melakukan diversifikasi ke lini bisnis lain, termasuk pertambangan, media, hiburan, retail, IT, dan telekomunikasi, serta sebagainya. Fakta lainnya, seorang tokoh masyarakat Rempang, Abang Long alias Datok Iswandi bin M. Yakuf tengah viral setelah aksi menentang penggusuran Rempang di Batam, Kepri. Abang Long dengan lantang menolak keras dalam unjuk rasa yang dilakukan pada 11 September lalu. Dengan gagah berani, Abang Long memaparkan alasan mereka berunjuk rasa adalah untuk mempertahankan 16 kampung tua di Rempang dan Galang yang terancam hilang oleh pembangunan. Namun, aksi ini berakhir rusuh. Sebanyak 43 orang termasuk Iswandi atau Abang Long ditangkap oleh aparat kepolisian. Saat ditangkap, ia menjadi satu-satunya yang menolak membuka bajunya di hadapan Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho hingga bikin berdiam. Bahkan Kapolresta melarang orang yang mendesak meminta Abang Long untuk tidak melanjutkan. Kuasa hukum Iswandi atau Abang Long kini masih belum bisa menjelaskan status hukum yang menjerat kliennya. Kuasa hukum Abang Long, Sandri Suwardi, mengungkapkan bahwa ia belum bisa menemui Iswandi secara langsung. Sejauh ini, tim kuasa hukum belum bisa memberitahukan mengenai kondisi dan keamanan Iswandi. Menurutnya, seharusnya kuasa hukum dan penyidik bisa bersinergi sehingga keinginan kepolisian dan kuasa hukum terwadahi dengan baik dengan cara komunikasi yang cukup baik. Aksi demonstrasi masyarakat Rempang Galang Batam yang menolak 16 kampung adat direlokasi Selasa 12 September menjadi viral karena ada 43 orang yang dianggap provokator hingga ditangkap polisi. Diberitakan salah satu dari 43 orang yang ditangkap adalah Abang Long, sosok pria tinggi besar dengan rambut gondrong yang ikut ditangkap. Menariknya, Abang Long menolak membuka baju. Ia satu-satunya yang menolak membuka bajunya di hadapan Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho. Ucapan Panglima TNI Yudo Margono soal piting warga yang berdemo di Pulau Rempang 11 hingga Panglima Pajaji ikut mengecam viral di media sosial. Pernyataan Panglima TNI soal piting warga Rempang ini viral di media sosial dan ramai ditanggapi oleh netizen. Pernyataan ini pun menuai kritik keras dan tanda tanya besar publik. Sebab dalam instruksinya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan akan menerjunkan anggota TNI di Pulau Rempang. Laksamana Yudo Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat Rempang yang mencoba melawan. Dalam tayangan berikutnya, Laksamana Yudo Margono menilai langkah tersebut mampu mengatasi sikap anarkis pendemo Rempang yang melakukan perlawanan.
Dirinya pun menegaskan anggota TNI yang diterjunkan ke Pulau Rempang harus dilengkapi dengan perlengkapan anti huru-hara. Laksamana Yudo Margono pun memerintahkan Kepala Badan Perbekalan Tentara Nasional atau Babek TNI untuk mempersiapkan perlengkapan anti huru-hara. Tujuannya agar anggotanya tidak menjadi sasaran empuk serangan rakyat Rempang ketika terjadi kericuhan. Netizen pun ramai mengomentari pernyataan Laksamana Yudo Margono. Viralnya video Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan menerjunkan 1.000 personil TNI di Pulau Rempang, Kepulauan Riau juga ditanggapi Panglima Suku Dayak Agustinus Luki. Panglima Pajaji mengecam ucapan tersebut. Ia pun melontarkan teguran keras kepada Laksamana Yudo Margono atas pernyataannya soal piting rakyat Rempang. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah mengunjungi Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau pada Senin 18 September 2023. Kedatangannya untuk menemui masyarakat dan tokoh setempat sebagai upaya sosialisasi proyek investasi karena terjadi penolakan terhadap pembangunan Rempang Eco City. Hal ini tertuang dalam program strategis nasional tahun ini sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp381 triliun pada tahun 2080. Kawasan Rempang akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai 11,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 174 triliun rupiah. Adapun Bahlil datang ke Rempang dalam 2 hari berturut-turut. Kedatangan pertama pada Minggu 17 September 2023 malam. Saat itu ia datang menemui tokoh masyarakat Rempang, Gerisman Ahmad, di kediamannya di Pantai Melayu, Rempang. Kedatangan kedua pada Senin 18 September 2023 siang. Ia kembali mendatangi rumah Gerisman Ahmad. Sebelum mendatangi rumah Gerisman, Menteri Bahlil mendatangi sekolah yang terdampak gas air mata saat terjadi bentrok antara warga Rempang dan aparat keamanan Kamis 7 September 2023 lalu. Di situ, Bahlil menemui siswa-siswi di SDN 24 dan SMPN 22 di Rempang, Batam dan memberikan semangat kepada mereka agar giat belajar. Tribuners, itulah sederet fakta mengenai konflik antara warga dengan aparat yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah dan warga belum menemukan solusi yang disetujui oleh semua pihak. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.